Ya, Smart Listener, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini benar-benar membawa manusia menuju era emas yang belum pernah dicapai oleh peradaban manapun sebelum ini. Dan saat ini kita sedang memasuki era revolusi industri 4.0 dan tentunya ini menjadi solusi sekaligus ancaman bagi kehidupan manusia. Salah satu instrumen yang dapat dijadikan acuan untuk menilai kesiapan kita adalah dukungan sistem pendidikan. Setidaknya ini ada beberapa poin yang memang harus disiapkan oleh perguruan tinggi untuk menyongsong dan menciptakan generasi siap tempur dalam revolusi industri 4.0. Dan Smart Listener untuk sore hari ini kembali di The Campus Voice. Untuk saat ini kita bersama dengan salah satu kampus, salah satu institusi yang cukup terkenal di Kota Makassar yang fokus di bidang pariwisata. Beneran ya, industri pariwisata di Sulsel khususnya di Makassar ini Pak Arifin. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara pariwisata berarti kita bicara multi. Iya. Nah, multinya ini adalah memberikan gambaran kepada kita semua. Ya, salah satunya bahwa peluang dan potensi pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar adalah tanpa teori kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita saat ini seberapa hotel, seberapa rumah makan, restoran yang dibangun di Kota Makassar. Ini menunjukkan bahwa pembangunan dan daya tarik di bidang kepariwisataan, khususnya bidang makan dan minum, ini luar biasa perkembangannya yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Nah, tentu bahwa dengan perkembangan usaha-usaha tersebut juga akan membutuhkan sumber daya yang kompeten pada bidang pengelolaan dan penyajian makan dan minum. Dan tentu ini harus dikelola dengan baik, dikomunikasikan dengan baik dari unsur-unsur pentahelix yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Kira-kira begitu. Bahwa dengan adanya kemajuan industri pariwisata ini, otomatis bahwa usaha pariwisata di bidang makan dan minum itu akan mengalami atau sudah mengalami peningkatan luar biasa. Sebagaimana kita lihat bahwa di setiap harinya, khususnya di waktu-waktu jam kantor, seberapa orang sih yang pulang ke rumahnya makan siang. Ini memberikan gambaran bahwa peluang untuk membuka usaha bidang pariwisata luar biasa, khususnya di bidang makan dan minum. Nah, kalau kita bicara dari sisi SDM, maka bahwa rumah makan atau restoran itu harus betul-betul dikelola secara profesional. Nah, ini menjadi tantangan khususnya Politeknik Pariwisata Makassar, bagaimana SDM di bidang pengelolaan pariwisata itu sendiri. Itu mungkin kira-kira gambaran secara umum apa dan bagaimana pariwisata saat ini yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, Pak, ini saya nggak tahu nih ya. Kalau semuanya dulu kan Poltekpar ini bukan nama Poltekpar begitu ya. Ini ada beberapa perubahan nama begitu. Mungkin Smart Listener juga ingin mengetahui begitu ya, kenapa bisa ini berubah menjadi Poltekpar begitu Pak Arifin. Baik, ya jadi supaya ini tidak boleh kita lupa sejarah. Jadi Politeknik Pariwisata Makassar ini cikal bakalnya itu mulai dari Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata Ujung Pandang. Yang ketika itu digagas oleh Pak Gubernur Profesor Ahmad Amiruddin pada saat itu, tahun 91. Tahun 91 itu menjadi semacam rebutan antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Tetapi ketika itu Sulawesi Selatan punya gedung tersendiri ex APDN, dan itulah menjadi kekuatan sehingga dari pemangku kepentingan pada saat itu bisa mengambil alih dari pendirian BPLP pada saat itu. Dari pendirian tahun 91 itu awalnya yang dididik pertama adalah dari unsur industri. Ada 4 program studi pada saat itu, masih menggunakan istilah lama, ada kantor depan, tata geraha, tata hidang, dan tata boga pada saat itu. Tetapi ketika tahun 92 sudah mulai menambah satu program studi namanya usaha perjalanan wisata. Itu baru masih program diploma 2. Tetapi dalam perjalanan dengan melihat perkembangan yang ada, maka pada tahun 97
Balai Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata baru menjadi Akademi Pariwisata pada saat itu. Nah, otomatis bahwa dengan peralihan dari balai menjadi akademi itu sudah kita mulai menerima program studi untuk diploma 3. Dan singkatnya, alhamdulillah di 2015 kami sudah beralih ke Politeknik Pariwisata Makassar. Sehingga apa? Bahwa beda antara akademi dengan politeknik. Kalau dulu politeknik kami hanya sebatas sampai diploma 3. Tetapi setelah menjadi di politeknik itu sudah menerima diploma 4. Itu setara dengan S1 gitu ya? Itu setara dengan S1. Bahkan insya Allah mudah-mudahan tidak arah melintang di 2020 kita sudah akan membuka program magister pariwisata bidang vokasi. Wow, ini bocoran juga nih. Kenapa demikian ini menariknya? Kenapa membuka ini Pak, bidang ini Pak? Teman-teman di industri khususnya, kemudian pelaku-pelaku di bidang pemerintahan bidang pariwisata itu masih sangat terbatas. Sehingga ini sekaligus menjadi tantangan dan sekaligus juga menjadi bagian dari lembaga pendidikan untuk membuka kesempatan bagi teman-teman yang industri di pemerintahan ataupun yang di swasta lainnya. Nah, kalau kita bicara lebih dalam tentang magister pariwisata vokasi, ini sangat-sangat didambakan. Kenapa didambakan? Bahwa pengelolaan lembaga pendidikan politeknik itu pengelolaannya tidak sama dengan pengelolaan lembaga pendidikan yang sifatnya akademik. Karena politeknik mengacu pada standar-standar kompetensi khususnya di kami. Jadi Politeknik Pariwisata Makassar ini menggunakan unit-unit kompetensi yang berlaku di negara ASEAN. Nah, untuk mengajar tentang standar-standar itu, terus terang ada 6 perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada umumnya kekurangan dosen yang memiliki kompetensi itu. Nah, oleh karena itu itulah menjadi salah satu daya tarik Politeknik Pariwisata Makassar untuk membuka program magister terapan di bidang kepariwisataan. Doakan mudah-mudahan 2020 insya Allah sudah turun izinnya gitu. Oke. Itu untuk inovasi di 2020 nantinya. Insya Allah. Ya. Perjalanan event, perjalanan bisnis begitu ya. Selamat sore. Selamat sore. Bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya. Kemudian juga ada Muhammad Yusuf ya. Ini dari usaha perjalanan wisata. Halo, selamat sore. Halo, Yusuf. selamat sore Kak. Iya. Ada Muhammad Ardiansyah ya. Saya panggilnya Ardi aja. Benar ya? Nggak apa-apa. Oke, selamat sore juga. Selamat sore. Kemudian ada juga Eben ya. Ini dari pengelolaan perhotelan. Ya, selamat sore. Oke. Kemudian ada juga Rahmadani Farid. Selamat sore. Selamat sore. Ini yang paling kalem kayaknya ya. Saya mau ngobrol dulu nih untuk teman-teman dari Poltek Par Makassar ya. Saya ke Nur Zaitun dulu. Nur Zaitun. Ini kalau bisa tahu nih, kenapa sih tertarik masuk di Poltek Par Makassar begitu? Ya, secara pribadi saya suka dunia traveling pertama. Nah, saya melihat bahwa Poltek Par Makassar ini ada jurusan perjalanan. Nah, kenapa tidak saya sambil belajar bisa sambil jalan-jalan gitu kan? Apalagi Poltek Par Makassar ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kementerian Pariwisata, di mana kalau saya lihat ya perbandingan dengan kampus lain itu biayanya murah. Jadi kalau misalnya kita melakukan perjalanan keluar kota atau misalnya ke Toraja gitu kan, itu semua dibiayai oleh pemerintah. Jadi saya tertarik dengan Poltek Par Makassar karena sambil nyelam minum air gitu, ya, sambil belajar jalan-jalan seperti itu. Kalau bisa tahu ini sekarang udah semester berapa sih? Kemarin baru selesai wisuda. Oh, ini ambil D4? D3. D3 ya. Katanya dari Nur ini juga banyak prestasi gitu ya? Ya, alhamdulillah. Selama di Makassar, alhamdulillah saya pernah ke Singapura mewakili Poltek Par Makassar. Ada sebuah
acara di sana, dan juga kemarin beberapa bulan yang lalu saya menang salah satu kompetisi kompetisi FITE itu Forum for International Tourism and Environment, dan pemenangnya itu ada 3 orang, dan 3 orang itu diberikan summer course di Prancis. Ya, jadi saya kemarin salah satu dari 3 itu melaksanakan summer course di Prancis selama 19 hari. Oke, jadi selain fasih gitu ya, berbahasa Inggris juga fasih dong ya, berbahasa Prancis ya? Enggak. Kemarin itu dia cuma lombanya, ya lombanya semacam video esai. Jadi kita membuat sebuah video esai yang dimana temanya itu kemarin Can Indonesia's Maritime Identity Support Sustainable Tourism Development. Jadi kita disuruh membuat video esai dan diupload di YouTube. Nah, dari video itu dipilih beberapa video yang menarik dari panitianya, dipilih menjadi 10 besar, dan 10 besarnya itu diundang ke kebetulan tahun ini diadakan di Poltek Makassar. 10 video terbaik ini diundang ke Makassar untuk mempresentasikan kembali di depan judges. Jadi jurinya itu ada 4, dan semuanya 3 mancanegara dan 1 dari Indonesia jurinya. Nah, dari 10 itu dipilih lagi 3 yang terbaik. Nah, 3 yang terbaik itulah yang diberikan summer course ke Prancis. Oke. Ini dari sekian banyak prestasi yang didapat gitu ya. Kalau dari pihak kampus sendiri ini gimana untuk supportnya sendiri ke Nur Zaitun begitu? Iya, saya sangat bangga dan senang bisa bergabung di Poltek Makassar, karena Poltek Makassar ini mempermudah mahasiswa ketika ada event atau kegiatan, selalu mensupport. Contohnya saja kemarin yang waktu lomba FIT ini, kita sebelum mengikuti lomba itu difasilitasi coaching. Jadi sebelum mengikuti lomba tersebut ada coaching dari dosen. Jadi kita difasilitasi, diajarkan bagaimana membuat video, bagaimana membuat esai sesuai dengan permintaan lomba tersebut. Jadi memang Poltek Makassar ini dosen maupun seluruh dosen-dosennya sangat mendukung kegiatan-kegiatan. Iya, the best lah. Jadi nggak dilepas begitu aja gitu ya? Enggak. Kalau lomba aja, enggak ya? Oke, tadi ada Yusuf ya? Yusuf ini mahasiswa prestasi yang berprestasi berikutnya gitu. Apa yang menjadi prestasi dari Yusuf ini? Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dan juga terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk prestasi saya sendiri, kebetulan saya juga pernah dipercayakan oleh kampus tercinta Poltek Pariwisata Makassar untuk menjadi salah satu peserta dalam event internasional yang kebetulan kemarin Palembang sebagai tuan rumah. Jadi kami di sana mengikuti semacam kegiatan event internasional, dan saya dengan 5 mahasiswa lain dipercayakan sebagai peserta untuk mengikuti kegiatan event tersebut. Selain menjadi peserta dalam kegiatan tersebut, kami juga dengan 5 mahasiswa teman saya yang lain juga menjadi pengisi acara dalam kegiatan internasional tersebut. Jadi sebagai peserta dan juga sebagai pengisi acara. Selain dari kegiatan internasional kemarin, temanya itu Oborot, One Belt, One Road, and One Tourism. Jadi diadakan di Palembang kemarin. Selain itu, yang kedua, saya juga tahun ini dipercayakan untuk mengikuti kegiatan yang sama Nur Zaitun. Jadi Nur Zaitun perwakilan Poltek Makassar tahun lalu. Untuk tahun ini saya juga dipercayakan sebagai perwakilan Makassar untuk kegiatan yang sama yang diikuti sama Nur Zaitun, yakni TFI Scale, Temasek Foundation International. Jadi event ini akan diadakan insya Allah mulai dari tanggal 30 September bulan ini. Jadi saya dipercayakan untuk mewakili Poltek Makassar untuk mengikuti kegiatan event tersebut. Jadi the best. Oke, luar biasa ya. Oke, dari Yusuf ya. Kemudian kita ada Ardiansyah ya. Oke, Ardiansyah gimana nih untuk prestasinya? Mungkin Ardiansyah dan juga ada Eben dan ada Ramadhani ya. Ini bisa sama-sama mungkin ya, hal apa yang ingin di-sharekan ke Smart Listener ini selama berkuliah di Poltek Makassar begitu. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore semua. Selamat sore. Saya bercerita sedikit kenapa memilih pariwisata untuk
dulu memang sebelum saya kan ini jurusan tata boga ya, Mbak. Iya. Memang dulu saya udah suka ini dunia kuliner. Ya. Sebelumnya ini saya sempat kuliah di salah satu kampus negeri. Cuman berjalannya waktu kurang nyaman, memang mungkin bukan basic ya di sini, bukan fashion. Dan alhamdulillah saya mendapat informasi bahwa di sini ada Politeknik Pariwisata Makassar. Dan di situ ada program studi yang memang mungkin itu basic saya di situ, tata boga. Saya daftar tahun 2017, alhamdulillah seiring berjalannya waktu memang saya mendapat banyak pelajaran khususnya di bidang tata boga. Ya, di situ kita mempelajari banyak bagaimana cara memanage dapur untuk menjadi salah satu cook profesional. Wow. Ya. Ini sangat luar biasa gitu ya. Seperti yang diinformasikan tadi ya sama Pak Unang ya. Semuanya tuh harus ada takarannya gitu. Ya, betul, Mbak. Oke, saya ke tadi ya. Eben, kemudian ada Ramadhani juga. Apa yang ingin di-share untuk Smart Listener? Silakan. Oke, dari saya pribadi, saya sendiri dari program studi pengelolaan perhotelan. Salah satu program studi dengan masa pendidikan selama 4 tahun atau diploma 4. Mungkin bisa saya share tentang program studi saya di pengelolaan perhotelan itu. Semuanya sangat menarik untuk bisa berkuliah di bidang pengelolaan perhotelan, karena untuk program studi ini sendiri kami belajar semua tentang hotel, semua unit departemen di dalam hotel. Jadi kami sendiri dari semester 1 sudah diajarkan tentang ilmu dan juga skill di housekeeping, di kantor depan juga, tata geraha. Dan juga di semester 2 kami lanjut di kitchen atau dapur, kami belajar tentang ilmu boga. Lalu di semester 3 kami lanjut belajar di ilmu penyajian makanan dan minuman di restoran. Dan lalu di semester 4 kami mengimplementasikan semua ilmu kami di tempat training. Dan itu sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Saya sendiri kemarin di semester 4 diberi kesempatan untuk bisa menjalani training di Malaysia selama 6 bulan, tepatnya di Pulau Andaman. Dan pengalaman yang luar biasa bagi kami, bisa mengaplikasikan ilmu kami yang kami dapat dari Poltekpar kepada orang masyarakat secara langsung, tidak lagi di depan buku atau di dalam kelas, tapi secara langsung di masyarakat. Sungguh luar biasa, apalagi jangka waktunya 6 bulan, mungkin sangat lama gitu untuk training, tapi itu semua pengalaman yang luar biasa. Mungkin kalau saya kuliah di kampus lain tidak bisa didapatkan gitu ya. Oke, luar biasa ya. Iya, silakan untuk Ramadhani ya, apa yang ingin di-share untuk Smart Listener? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya ingin share mungkin terkhusus dari program studi saya manajemen kepariwisataan yang sudah diganti jadi destinasi pariwisata. Jadi program ini diploma 4. Saya sendiri berada di semester 7. Jadi sudah hampir 3 tahun saya berkuliah di Poltekpar Makassar dan sangat bersyukur serta bangga karena segala kegiatan event-event yang ada di Poltekpar Makassar itu didukung penuh oleh manajemen maupun juga dari program studi kami. Misalnya tahun ini di bulan April lalu saya mengikuti seminar pariwisata nasional. Saya dipercayakan oleh program studi manajemen kepariwisataan oleh Bapak Darwis selaku ketua program studi. Saya mengambil presentasi tentang halal tourism, yang mana tema itu judulnya diversifikasi produk pariwisata halal di Kota Makassar. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama penulis mengajak dari Politeknik Pariwisata Lombok, salah satu dosen yaitu Bapak Farid Said, kemudian salah satu dosen UNM di Kota Makassar juga ikut terlibat dalam penulisan sebelum pelaksanaan presentasi, dan alhamdulillah hasilnya sangat
sangat-sangat menarik karena berbicara tentang halal tourism itu Iya. sebenarnya ini sudah bukan hal yang tabu lagi. Iya. Karena pariwisata halal itu salah satu konsep yang strategi, bisa dibilang strategi dalam peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Makassar. Karena kunjungan wisatawan lain yang terbesar di Kota Makassar itu rata-rata mayoritas Muslim, dan setiap apalagi Asia Timur kebanyakan setiap yang berkunjung pasti mencari makanan-makanan restoran yang halal, fasilitas ibadah dan lain-lainnya. Dan Makassar sendiri ini sudah lumayan ada peningkatan, walaupun masih 5 hotel yang bersertifikat halal di Kota Makassar. Ya. Kemudian kalau untuk kembali lagi, saat ini saya semester 7. Nanti ke depan saya akan melaksanakan proyek selayar. Ada program, jadi program kami itu setiap di semester 7 sebelum menjelang skripsi itu ada program penelitian berbasis pengelolaan ini, community based tourism. Jadi berbasis masyarakat. Jadi kami di Selayar ini akan mengikuti beberapa kegiatan internasional selayar, salah satunya Takabone Rate Festival. Ya, yang nanti akan dilaksanakan bulan depan. Jadi saya akan mempersiapkan semaksimal mungkin, dan alhamdulillah juga saya salah satu terpilih dalam program TFI Scale 6. Saya bersama Yusuf dan satu orang lagi, cuman tidak hadir saat ini ya. Sore hari ini ya. Ya kebetulan alhamdulillah kami lulus dalam interview. Jadi kami akan bersaing secara ASEAN di Singapura nanti ya. Ini banyak sekali prestasinya yang luar biasa gitu ya. Aduh Pak, ini Pak Arifin ini gimana nih dukungan dari kampus sendiri, kemudian juga Pak Arif juga mungkin bisa menambahkan gitu ya. Silakan Pak Arifin. Ya. Baik, terima kasih. Secara real sudah disampaikan para mahasiswa apa dan bagaimana Politeknik Pariwisata Makassar dalam mengembang amanah dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Tadi sudah banyak disampaikan oleh adik-adik mahasiswa bahwa mereka tertarik di Politeknik Pariwisata Makassar itu bukan sekedar karena ilmunya, tetapi ternyata juga ada tertarik karena ilmu dan jalan-jalannya. Sekalian gitu Sekalian. ya. Two in one Pak. Oh, tetapi yang paling menarik lagi sebenarnya tadi apa sampaikan bahwa Politeknik Pariwisata itu adalah merupakan lembaga pendidikan yang mungkin termurah biaya pendidikannya. Kita bisa bandingkan, bayangkan setiap kali mahasiswa praktek di Tata Boga misalnya, di Tata Boga itu kosnya minimal 150.000 sekali praktek. Sekali praktek berarti dalam 1 minggu berarti harus siapkan uang 600.000. 600.000. Dan itu disediakan oleh negara. Oh. Gitu. Nah mereka ini praktek ya, satu menu kontinental, kemudian menu-menu Eropa lainnya. Bisa terbayangkan kita 1 kilo daging impor itu berapa harganya? Kenapa? Karena kita bicara kelas internasional, maka tentu pengetahuan, keterampilan itu mengacu ke standar-standar internasional. Salah satu tadi menunya itu. Nah, begitu pula dengan kegiatan-kegiatan praktek yang lainnya, seperti tadi sampaikan Zaitun, ketika mereka praktek mata kuliah, misalnya dari Makassar ke Toraja, semua itu menjadi beban negara. Mereka harus dengan naik bis yang standar, bis pariwisata. Kenapa harus bis pariwisata? Karena mereka naik bis itu adalah bagian pembelajaran. Ada di antara mereka menjadi semacam tour guide. Tour guide ini fungsinya adalah untuk menjelaskan apa dan bagaimana selama perjalanan. Dan itu mereka bergantian untuk melakukan semacam tour guide-nya itu. Kemudian ketika misalnya sampai di Parepare untuk waktu makan siang, maka mereka harus makan di restoran yang standar. Dalam artian, makan pun itu adalah bagian dari pembelajaran. Sampai di Toraja, minimal mereka harus menginap di hotel bintang 4. Kenapa harus bintang 4?
karena tidur pun belajar. Tidur Ya, pun belajar tidur ya. pun belajar. Mhm. Nah, kata kuncinya adalah bahwa praktek perjalanan itu adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan di kampus. Sehingga nantinya metode pembelajaran bukan hanya mendengar, mencatat, tetapi setidaknya mereka merasakan apa sebenarnya pariwisata itu. Oke. Sehingga ilmu itu dia akan kembangkan sendiri. Mhm. Apa yang dia rasakan dalam perjalanan, apa dia lihat, dan apa yang dirasakan dalam hotel itu. Itulah yang akan menjadi ilmu yang insya Allah dikembangkan oleh masing-masing. Oke. Sehingga bahwa ilmu ini yang mereka dapatkan akan mengikuti irama perkembangan yang ada saat ini. Iya. Itu luar biasa Luar biasa sebenarnya. sekali ya. Gitu. Karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu, oh tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya, namanya selalu ku sebut dalam doa. Mungkinkah dia tahu apa yang ku mau? Ini asik ya, karena jurusannya dari Tata Boga ya, Ardiansyah ya. Jadi kalau pas lagi masak itu bisa nyanyi gitu ya. Oke, penampilan yang luar biasa ya, keren banget tadi. Dan tadi ya, saya langsung aja nih, saya mau ke Pak Arif dulu nih, Pak Arif. Ya. Kalau sekarang ini kan, kalau kita ya memahami karakteristik dari generasi saat ini ya, generasi millennials gitu ya, yang tentunya akrab dengan dunia digital ya. Kalau semuanya dari Poltekpar sendiri ya, adaptasi apa yang dilakukan ya, khususnya nih untuk para ataupun terhadap mahasiswa yang untuk generasi milenial untuk saat ini, apakah itu ikut menyesuaikan atau seperti apa itu, Pak Arif? Ya baik, terima kasih Mbak sekali lagi. Untuk industri 4.0 yang berbasis teknologi saat ini, saya kira di kampus kami Politeknik Pariwisata Makassar itu tidak masalah, tetap cepat beradaptasi. Kenapa? Karena semua sistem pembelajaran, bahkan di setiap praktek, mahasiswa kami sudah menggunakan sistem yang berbasis teknologi. Misalnya salah satu program studi manajemen tata hidangan, ketika dia melakukan praktek, maka semua sistem pelaporan untuk makanan dan minuman yang terjual pada saat praktek itu langsung terindikasi atau teraplikasi di dalam satu sistem. Kemudian berkaitan dengan front office dan juga outlet-outlet yang lain. Jadi untuk 4.0 kami sangat mendukung sekali, dan Poltekpar Makassar tetap mengedepankan profesional dalam setiap kegiatan dan proses pembelajaran, baik teori ataupun praktek seperti itu, Mbak. Oke. Kalau sekarang ya, seperti yang diinformasikan tadi bahwa nanti itu akan ada jurusan baru yang akan dibuka ya di Poltekpar begitu. Ya. Itu untuk kedepannya tantangannya kira-kira seperti apa gitu ya? Tantangannya seperti apa? Ya untuk Politeknik Pariwisata Makassar yang menjadi tantangan terbesar saat ini adalah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada saat ini menempatkan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor pendapatan devisa terbesar kedua setelah bumi dan gas. Itu menandakan bahwa Poltekpar Makassar harus selalu siap dan mempunyai inovasi baru bagaimana menciptakan mahasiswa yang
nantinya begitu selesai di Politeknik Makassar bisa menjadi entrepreneur minimal, kemudian bisa mengaplikasikan semua ilmu-ilmu yang didapatkan tentunya dengan berbasis kompetensi. Jadi perlu kami informasikan kepada pendengar bahwa Politeknik Makassar bukan hanya memberikan ijazah pada saat selesai secara akademik, tetapi mereka juga mendapatkan sertifikat kompetensi yang mana saat ini merupakan salah satu persyaratan yang sangat diperlukan oleh industri untuk membuktikan bahwa alumni atau seseorang dapat bekerja dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih. Oke, ya dari Bapak Muhammad Arifin ingin lebih melengkapi lagi gitu ya untuk tantangan kedepannya dari Politeknik Makassar. Nah, Iya. tantangan kedepannya memang sudah diantisipasi baik melalui Politeknik Pariwisata Makassar maupun dengan kebijakan Kementerian Pariwisata. Di tahun 2019 ini Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk mengacu ke 4.0, maka kurikulum saat ini sedang direview untuk bagaimana kurikulum-kurikulum yang ada ini disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan yang ada. Salah satunya adalah tadi sudah disampaikan Pak Arif bahwa mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sudah harus dan bisa mengikuti perkembangan era zaman now. Kenapa demikian? Bahwa mahasiswa-mahasiswa ke depannya 10% itu diharapkan bukan hanya lagi untuk menjadi karyawan atau tenaga kerja, tapi kita harapkan ke depannya 10% minimal untuk menjadi entrepreneur. Di mana memudahkan itu. Salah satu saat ini yang dilakukan misalnya tadi dari program studi tata boga, mereka melakukan praktek di kampus, kemudian mencari secara online pembeli. Ini menunjukkan bahwa kreativitas anak-anak kita saat ini luar biasa. Nah, oleh karena itu bahwa perkembangan dari sisi teknologi itu kurikulum mengacu ke situ. Nah, di sisi lain bahwa untuk menerapkan tadi standar kompetensi yang disampaikan tadi Pak Arif, bahwa saat ini Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengacu kepada standar-standar yang berlaku di negara-negara ASEAN termasuk negara-negara Eropa, sehingga bahwa alumni yang ada mereka dimanapun insya Allah bisa akan menyesuaikan bekerja sesuai dengan standar yang ada, tetapi tidak boleh meninggalkan perilaku-perilaku sebagai bangsa Indonesia. Maka yang diutamakan saja dipupuk adalah attitude. Dari attitude masuk ke keterampilan, masuk ke pengetahuan. Itu kunci dasar. Kenapa dari tadi dipuji-puji, ganteng-ganteng, cantik-cantik? Karena memang itu dah modal dasar untuk menjadi orang pariwisata. Sesuai dengan rakor ketiga Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, disampaikan oleh dari Kementerian PU mengatakan membangun rumah, membangun jalan tidak mudah. Tetapi membuat orang senyum itu tidak mudah. Dan itulah tugas dari Kementerian Pariwisata melalui 6 perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Oke, senyum dari dalam hati gitu ya. Oke, senyum yang tulus gitu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir di studio. Terima kasih dulu untuk Nur Zaitun, kemudian ada Yusuf, kemudian ada juga Ardiansyah, dan juga ada Eben, dan juga ada Ramadhani ya. Sekali lagi terima kasih Pak Arifin. Kedepannya kita berharap Poltekpar ini senantiasa menciptakan SDM-SDM unggul ya, dan tentunya ini bisa memajukan pariwisata di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ya. Baik, kalau bisa saya kasih kata kunci. Iya. Politeknik Pariwisata Makassar saat ini menuju pendidikan tinggi unggul di bidang kepariwisataan. Kenapa unggul? Karena dosennya saat ini lebih 40 orang sedang melakukan pendidikan dan pelatihan di luar negeri. Yang kemudian saat ini sedang dibangun hotel praktek sebanyak 6 lantai dan 40 kamar, dan itu insya Allah akan bertaraf internasional. Dan ruang kelas saat ini dibangun 9 tingkat. Luar biasa.
Ya, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Muhammad Arif juga Kepala Subbagian Kemahasiswaan Poltek Par Makassar. Terima kasih. Dan akhirnya Smart Listener dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, sekali lagi untuk update siaran ataupun untuk siaran ulang dari The Campus Voice untuk hari ini bersama Poltek Par Makassar. Sekali lagi Anda juga bisa melihat mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan Oke. luar biasa.